Hey, pernah kalian berburu harta karun? Oke, sebelum itu mari kita kembali ke bumi dahulu. Namun, untuk berburu harta karun, apakah cukup jika kita hanya menggunakan peta atau teleskop? Oke, anggap saja harta karun itu adalah sebuah logam, sebuah koin yang terbuat dari logam. Kita dapat menggunakan sebuah alat yang disebut dengan metal detektor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metal detektor itu? Metal detektor pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1800 sebagai alat pengganti gold rush. Alat ini digunakan untuk membersihkan ranjau darat dan bom yang tidak meledak di Eropa. Metal detektor mulai dikembangkan pada tahun 1960 dan masih dikembangkan hingga saat ini. Metal detektor atau detektor logam merupakan perangkat yang digunakan untuk menemukan logam yang tersembunyi di dalam tanah. Alat ini merupakan pengaplikasian dari prinsip induksi elektromagnetik. Detektor logam biasanya menggunakan satu dari tiga teknologi, yaitu VLF, PI, dan BFO. Dari ketiga teknologi tersebut, teknologi BFO lah yang paling murah dan sederhana. Metal detektor sangat bagus untuk menemukan benda yang terkubur. Namun, objek harus berada dalam jarak kira-kira 1 meter dari permukaan agar detektor dapat menemukannya. Kebanyakan metal detektor memiliki kedalaman normal di suatu tempat antara 8 hingga 12 inci atau sekitar 20 hingga 30 cm. Kedalaman yang bervariasi berdasarkan sejumlah faktor, yaitu jenis metal detektor, jenis logam pada objek, ukuran objek, komposisi tanah, lingkaran benda, dan gangguan dari benda lain. Detektor logam biasanya digunakan sebagai sarana pencarian harta karun, keamanan, industri, serta dalam penelitian geologi dan arkeologi. Di sini saya akan menjelaskan apa saja bagian dari detektor logam. Nomor 1, menunjukkan stabilizer. Nomor 2, menunjukkan kotak kontrol. Nomor 3, menunjukkan shaft. Dan nomor 4, menunjukkan koil pencari. Detektor logam mempunyai bagian yang penting yang disebut dengan koil pemancar. Dalam koil pemancar terdapat kumparan kawat yang akan melilit kepala dari detektor. Nah, disinilah proses elektromagnetik itu terjadi. Setelah listrik mengalir melalui kumparan kawat yang melilit kepala detektor, maka medan magnet akan dibuat di sekitar kepala. Nah, jika kita memindahkan detektor, maka medan magnet akan bergerak mengikutinya. Jika kita meletakkan detektor di atas benda logam, maka detektor akan mempengaruhi atom dari logam tersebut. Dan jika logam yang kita temukan itu mengandung medan magnet, maka detektor akan mengambilnya. Di dalam kepala detektor terdapat kumparan kedua yang disebut dengan kumparan penerima. Saat kita meletakkan detektor di atas benda logam, maka medan magnet akan memotong koil. Dan jika logam dipindahkan melalui medan magnet, maka listrik akan mengalir melaluinya. Listrik akan mengalir melalui koil penerima yang menyebabkan kornya bunyi. Bunyinya itu seperti ini, beep. Nah, semakin dekat detektor dengan logam tersebut, maka semakin keras juga bunyi atau suara yang dihasilkan oleh detektor. Konsep penerapan induksi elektromagnetik. Kita semua sudah tahu bahwa induksi elektromagnetik adalah penciptaan dan gaya gerak listrik yang melintasi sebuah konduktor saat terkena medan listrik yang berubah. Penerapan dari induksi elektromagnetiknya yaitu saat gaya listrik atau baterai yang melintasi sebuah konduktor atau koil saat medan magnetnya berubah. Menurut hukum Faraday, jigel induksi yaitu dengan rumus jigel induksi sama dengan min NP dikali D flux per dt, di mana NP adalah jumlah putar dan dt adalah persatuan waktu. Dan besarnya medan magnet berdasar hukum Biot-Savart adalah B sama dengan NF kali mu 0
dikali IT per 2RF, di mana NF adalah jumlah putar dan RF adalah jari-jari lingkaran koil, dan IT adalah arus. Yang pertama, kita patut bersyukur bahwa detektor logam sekarang sudah sangat efisien dan ringan serta harganya bervariasi di pasaran dibanding dengan detektor logam terdahulu yang berat dan besar. Peneliti terus mengembangkan alat ini hingga sekarang sudah ada aplikasinya di banyak sektor. Kita sendiri juga dapat membuat alat deteksi logam sederhana dengan menerapkan konsep induksi elektromagnetik. Kekurangannya adalah masalah yang paling umum yang mengganggu dengan penggunaan efektif detektor logam adalah jumlah kotoran dari partikel halus yang menumpuk di bagian bawah detektor. Yang kedua, radius pendeteksian relatif kecil sehingga tidak cocok digunakan pada pendeteksian areal yang besar. Yang ketiga, sensitif terhadap gangguan kecil seperti sampah logam kecil dan sisa-sisa kabel listrik. Adapun saran untuk alat metal detektor ini adalah yaitu yang pertama, saat membaca sensor diharapkan agar lebih cepat. Yang kedua, perbaikan mekanik sistem pendeteksian logam agar lebih ringan dan kuat. Yang ketiga, diharap kedepannya metal detektor dapat berkembang lagi seperti di sektor kesehatan.